kehadiran. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan ini ya, perkuliahan kita dari pertemuan sebelumnya. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-12 mengenai apa ini? Teknologi. Jadi ini adalah bagian dari ini ya, subsegmen dari fisika dasar. Jadi di pertemuan ke-12 kita membahas mengenai fisika nanoteknologi. Namun sebelum masuk ke materinya, saya mau nunjukin video pengantar. That's showing great promise. Nanoparticles are incredibly tiny, so small that 100,000 of them would fit on a single human hand. Nanoparticles can be administered to patients intravenously. They easily float through the bloodstream, seeking out cancer cells wherever they may be hiding. Some nanotechnology is designed to seek out cancer cells and attach to them, using specialized receptors which bind to the tumor selectively. Once bound to the tumor, the nanoparticles send out signals that tell doctors where it's located. This can help accurately visualize tumors that would not show up on conventional medical scans. Other nanotechnology is designed not only to find the cancer cells, but to kill them selectively, using specific receptors that attach only to the tumor, without injuring nearby normal tissues. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba masuk ke dalam materi ini, ya. Biasa dan ada dua gambar, ada gambar obat ya, ini herbal berbasis nano, kemudian ada juga di sebelahnya ada coating mobil ya, yang klaimnya bisa melindungi nih. Nano coating kan untuk ini ya, kayak anti goresnya HP lah ya. Klaimnya katanya karena dia berukuran nano bisa masuk sampai ke dalam pori-pori cat gitu ya. Kemudian ada obat herbal berbasis nano, katanya lebih cepat penyerapannya. Ini salah satu aplikasi dari nanoteknologi. Kalau misalnya kita bicara nanoteknologi, dan tadi kita ngomong nano itu apa sih sebenarnya? Ukurannya seperti apa? Jadi kecil. Betul. Di depan ada ilustrasi ya. Di sini ada gambar bumi, kemudian ada bola, dan ada sebuah material nano namanya adalah tolerance ya. Nah, ini untuk menggambarkan seberapa besar sih perbandingan dari ketiga benda ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, bumi itu dia besarnya adalah sekitar 12.756 km, ini adalah diameternya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan sama sebuah bola sepak, pernah lihat ya. Jadi kalau misalnya bola sepak ini kita tumpuk-tumpuk, itu untuk bisa sebesar bumi dia butuh 10 juta kali. Lebih banyak gitu ya, agar bisa sebesar bumi. Nah, bola ini nih, sepak segini, kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan material nano, dia jauh lebih besar lagi. Nanonya ini kecil. Ukurannya berapa? Jadi satu material
nanopartikel Fullerens ini kalau misalnya dibandingkan sama bola sepak dia harus berkumpul sebanyak 1 miliar kali. Jadi jauh lebih banyak kan dibanding si bola terhadap bumi tadi. Cuma karena kita tidak melihatnya, kita juga percaya nggak? Kenapa bisa percaya? Karena kan Tuhan tidak terlihat. Oke, nanti kita Agar lihat. kita bisa terlihat. Nah, itu kan oke. Selama ini mungkin kita tahunya nanomaterial itu disintesis di laboratorium, tapi ternyata Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menciptakan nanomaterial itu secara alami. Ini bisa kita lihat di alam ya. Di sini, ini gambar apa? Daun teratai. Daun teratai. Teratai, daun talas. Daun Ini ya. talas. Nah, apa yang bisa kalian lihat di sini? Daunnya ini dia airnya basah lagi. Enggak. Kayak ada lapisan hidrofobik Lapisan. di situ ya. Oke. Nah, lapisan ini kalau misalnya kita perbesar menggunakan Microsoft scanning electron microscope, jadi itu Microsoft yang memang bisa memperbesar material itu sampai 40.000 kali sampai kita bisa lihat ukuran ke skala mikro sama nanonya. Ternyata kita bisa lihat di pori-pori ini, di permukaan dari daun talas itu dia ada partikel yang menonjol, itu namanya adalah papilla. Ini adalah nanopartikel dari alam yang secara natural. Ternyata fungsi dari papilla ini dia membuat lapisan daun talas itu atau daun teratai ini ya, dia punya kemampuan yang sifatnya hidrofobis. Jadi dia tahan terhadap air. Jadi walaupun dia tumbuhnya dia keluar dari lumpur, dia tetap bersih dan bisa melakukan self cleaning tersebut. Itu salah satu contoh dari material yang diciptakan oleh alam gitu ya. Apa yang membedakan nanomaterial dengan bulk material? Bulk itu satu ya, kayak ini bulk material. Tapi kalau misalnya kita pecah-pecah satu bulk ini, dia bisa menjadi material-material yang lebih bila ya saya perlihatkan ada satu bulk material, kemudian kita pecah menjadi ukuran kemudian dipecah lagi menjadi mikrometer, kemudian dipecah lagi menjadi nanometer. Ini ukurannya sama semua. Tapi bandingkan luas permukaannya ketika kita belah materi tersebut hingga ke ukuran nanometer. Mana yang lebih luas? Yang bulk atau yang nanomaterial? Nanomaterial yang setelah dia sudah pecah gitu ya. Jadi material itu kalau misalnya sudah dalam ukuran yang kecil, dia itu luas permukaannya jadi besar sekali. Bisa kebayang ya? Iya. Nah, ukurannya luas permukaan yang sangat besar ini yang biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi di kehidupan kita. Nanti di belakang saya akan jelaskan bagaimana aplikasinya di bidang tekstil, kemudian di elektronik, kemudian di kedokteran dan lain sebagainya. Nah, ternyata material itu kalau sudah berbentuk nano dia punya sifat yang berbeda sekali dengan bentuk kulitnya. Ini ada satu contoh ya yang saya buat di sini. Jadi ada sebuah bulk material, kemudian dia dilihat secara struktur nanopartikelnya. Ternyata setelah dia berubah menjadi nanopartikel, dia punya sifat yang meningkat. Sifatnya apa aja dari struktural? Pertama, dia surface areanya, luas permukaannya jadi lebih besar. Tadi sudah dilihat ya simulasi perubahan luas permukaannya. Nah, kalau misalnya surface areanya besar, biasanya digunakan untuk aplikasi di katalis gitu ya. Kemudian yang kedua, dia punya sifat ini antibakterial. Antibakterial biasanya digunakan pada menggunakan nanomaterial jenis silver dot particle. Jadi silver ini Ag ini adalah yang punya sifat antibakterial. Kemudian dari sisi kekerasannya seperti apa? Dari sisi kekerasannya juga nanomaterial itu dalam ukuran kecil dia meningkat. Jadi lebih tinggi gitu ya tingkat kekerasannya. Kemudian elektron band gap ini bisa kita lihat kalau misalnya di aplikasi solar cell ya. Solar cell itu ada namanya di dalam pita energi di lapisan tipisnya. Nah, pita energi ini kalau misalnya kita atur, dia bisa menyerap sinar matahari itu lebih banyak dan menyimpan energi lebih banyak. Kalau misalnya banyak yang kita simpan,
digunakan dalam bidang kedokteran, biasanya untuk pemantaran obat. Nanti di belakang kita. Oke, sebelum masuk lebih dalam, kita coba cek ke sejarah perkembangan nanoteknologi. Gimana sih awalnya ini perkembangan nanoteknologi? Jadi nanoteknologi dulu itu dia pertama kali ya dipelopori oleh ada Prof. Norio Taniguchi sama Prof. Richard Feynman ya. Jadi ini adalah pemenang Nobel Fisika. Dia terkenal sekali dengan satu quote-nya yang bilang gini, there is a plenty room at the bottom. Jadi maksudnya adalah ada banyak ruang yang lebih besar di dalam skala yang kecil gitu. Jadi dalam pidatonya waktu itu memang belum dikenal istilah nanoteknologi. Dalam pidatonya itu dia bilang gini, dia membayangkan bagaimana bisa bikin alat-alat itu dalam bentuk nano, alat-alat yang canggih, atau bagaimana kita membangun sesuatu dari skala nano. Jadi kita bikinnya tuh dari nano, dari ukuran nano. Nah ini nanoteknologi di bidang elektronik. Ada yang bisa lihat gambar di tangan itu apa ya? Chips ya. Ya. Itu ini 2015. Chipnya sebesar ini. Kalian tahu berapa jumlah transistor yang ada di dalam chips ini? Lebih dari 500 juta transistor. Tahun sekian, bayangin yang tahun sekarang. Yang komputer-komputer kalian sekarang yang prosesornya udah Intel berapa ya? Udah Ryzen berapa? Jadi bayangin, jadi teknologi nano itulah yang membuat kita bisa berselancar dengan lebih cepat dan efisien, lebih kencang. Itu adalah dibangunnya dengan skala nano. Saya dan teman-teman dalam bidang elektronik ini pernah bikin ini. Jadi kami bikin material skala nano. Saya waktu itu bikin untuk aplikasi sensor. Jadi yang saya bikin ini, teman saya dia bikin untuk yang aplikasi untuk lapisan tipis dari solar cell. Jadi ini kita bangun dari kecil sekali sampai prosesnya gini. Dia self assembly, kemudian dia ada satu book material di sini, dan ternyata book material ini adalah disusun oleh nanorod. Ini salah satu penelitian ya, nanti bisa kita gunakan sebagai case study di 2017. Memungkinkan sekali, dan ini gambarnya diambil pakai scanning elektron makroskopis. Dia diprosesor sampai ke 40.000. Nah ini untuk bidang kedokteran. Tadi di video sudah lihat ya betapa mengagumkannya itu di video. Tapi memang itu sudah diaplikasikan. Di bidang kedokteran ini biasanya digunakan untuk drug delivery sama tissue engineering. Drug delivery itu apa? Drug itu obat ya, delivery pengantaran. Jadi kalau misalnya ada yang kena kanker atau misalnya sakit di bagian tertentu, itu kan kalau dimasukkan obat itu yang ditarget itu kan bukan hanya sel yang sakit ya, tapi seluruh sel di badan kita kena kan. Nah oleh nanoteknologi ini yang menggunakan sifat magnetik tadi, jadi misalnya ini di dalam kapsul ini dimasukkan dia punya material gitu ya yang tadi. Nah dari luar kita bisa arahkan menggunakan medan magnet, kemudian diarahkan tuh ke bagian tertentu yang ingin kita sembuhkan. Nah jadi dia targeted selektif. Jadi langsung ke sel yang ingin kita ini ya, apalagi namanya remove gitu ya dari kita punya badan. Kemudian ini adalah contohnya nanobot ya, dan ini adalah jalur peredaran dari nanopartikel dalam peredaran darah. Oke. Sebelum ditutup, ini ada yang mau bertanya? Gimana caranya biar tangan makanya Gimana? untuk mengembangkan nano itu kan dari dia masalah obat di kedokteran. Nah itu dia pakai sistem apa pas misalnya sakit di sini, kok dia bisa tahu obatnya itu? Dia bisa menyembuhkan di sana. Oh gitu. Makanya tadi kan nanomaterial tuh dia punya sifat magnetik ya. Jadi diarahkan magnetiknya itu. Nah, bagaimana itu dikembangkan oleh pasti sama teman-teman kedokteran ya, bergabung dengan ilmuwan yang lain gitu. Nah, jadi dibuat obatnya dan itu lama. Kalau misalnya mengenai obat itu uji klinisnya biasanya lama ya, karena itu akan diaplikasikan kepada manusia. Jadi dibuat dulu
kemudian diuji coba ke beberapa kali gitu, sampai dia bisa dikatakan oh ya ini bisa nih produksi ya. Tapi R&D-nya, research and development-nya ya, itu dari skala yang kecil dulu. Untuk bisa target ke bagian yang kita inginkan itu makanya tadi saya bilang diarahkan ke menggunakan medan magnet. Gampangnya gini, kalian bayangin pernah main magnetan nggak? Pakai misalnya ada ini diarahkan itu, bisa digerakkan kan? Bisa. Kayak gitu. Cuman kalau di keluarga dia pakainya medan magnet dan lebih canggih lah dari itu. Yang simpelnya seperti itu dia. Ada lagi yang mau tanya? Oke, semuanya paham? Paham ya? Kalau begitu mungkin nanti saya akan kasih tugas ya. Tugasnya berupa analisis. Saya berikan lembar tugas nanti berupa analisis mengenai materi kita hari ini dan bagaimana implikasinya di kehidupan sehari-hari. Saya harap menggunakan jurnal 5 tahun terakhir untuk melengkapi analisis teman-teman semua. Oke, sebelum saya tutup kelas hari ini, ada yang mau kasih penutup atau refleksi untuk pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Saya akan menyampaikan tentang pendapat saya dari pendapat saya sendiri. Kita kan hari ini belajar mengenai dasar dari nanoteknologi. Kita kan belajar mengenai dasar dari nanoteknologi, terutama di bidang kesehatan tadi, di bidang kesehatan, terus di bidang teknologi informasi, juga di bidang lingkungan kalau nggak salah. Tapi satu hal yang bikin saya jadi lebih tertarik dan menemukan hal baru tadi tentang kalau nanopartikel itu ternyata bisa digunakan sebagai obat untuk terapi kanker gitu, pada hal-hal yang lebih spesifik. Saya juga ngerasa tertantang nih untuk cari tahu Bu tentang gimana sih nanti interaksi partikel itu dalam skala nano, karena kan di kehidupan kita sehari-hari kita lebih sering menemui pada skala yang lebih besar. Terus saya juga jadi lebih kritis tentang pemikiran saya pada produk-produk yang sering saya gunain. Contohnya kayak produk kosmetik, segala macam. Saya jadi lebih tahu nih regulasi keamanannya gimana gitu. Dan saya juga jadi lebih tertarik untuk nyari studi kasus tentang gimana penerapan dari nanoteknologi di Indonesia ini. Jadi kayak lebih relevan gitu sama materi yang udah saya pelajari. Terus juga ada sedikit saran Bu, kalau gimana diskusi minggu depan atau pertemuan diskusi pada minggu depan lebih mempelajari tentang bagaimana resiko dari nanoteknologi pada kesehatan dan lingkungan. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk yang bagus sekali ya untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita akan masuk lagi ke pembelajaran yang lebih setelah nanoteknologi. Dia ada pembahasan mengenai semikonduktor, lanjutan lagi dari nanoteknologi ya. Saya tutup untuk kelas hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.